Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Edi dari Magelang. Sedikit ingin bercerita ketika aku dan teman-teman naik ke Gunung Lawu via Candi Ceto. Seminggu sebelum acara itu, malamnya tanggal 7 Oktober 2018, aku sempat bermimpi ada di sebuah hutan. Di situ aku diselimutin kabut tebal ya. Aku nggak bisa keluar dari tempat itu. Aku teriak-teriak, takut. Dan aku berdoa supaya aku bisa selamat dari tempat itu. Akhirnya aku berdoa, dan setelah itu ada seorang yang memanggil namaku dan menarik tanganku keluar dari tempat itu. Dan aku pun selamat. Setelah itu aku terbangun dan aku abaikan mimpi itu karena mungkin ya wes lah, itu mungkin mimpi buruk. Seminggu kemudian, tanggal 13 Oktober 2018, aku diajak naik ke Gunung Lawu. Sempat dadakan juga itu ngajaknya, jadi langsung. Nah, itu aku berangkat pagi. Jadi hari Sabtu pagi itu aku berangkat sama teman berdua dari Magelang ke base camp langsung, dan kita naik itu sekitar jam setengah 9 pagi. Aku naik bersama 15 orang sama aku dari berbagai daerah ya, karena ya dari komunitas gitu. Aku sendiri, Edi, terus Yusuf dari Magelang, Niva dari Ungaran, terus Wafa dari Rembang sama Lala, terus Robi dari Solo sama Jekek, adiknya juga dari Solo, terus Ari juga dari Solo, Sofian dari Magelang, terus Diana dari Magelang juga, terus Mbak Ince dari Jakarta, sama Pratiwi dari Boyolali. Nah, kita berangkat sama-sama sekitar setengah 9 pagi. Nah, dari base camp semula belum ada kejadian apa-apa ya. Kita tetap seperti biasa, kita briefing, kita berdoa juga sebelum naik. Nah, ketika waktu pas masuk ke Candi Ketek, itu udah ngerasa nggak enak gitu rasanya, kayak aku tuh suruh pulang balik gitu loh, kayak nggak enak gitu. Tapi ya wes lah, bismillah gitu kan, ya kita naik lagi. Beberapa ratus meter dari Candi Ketek, ya hampir sampai pos 1 lah, itu tiba-tiba salah satu dari rombongan kita yang nama Mbak Ince itu tiba-tiba ngalamin rasa pusing dan kayak gemeter gitu, kejang gitu kan, sama perutnya agak sakit. Terus ketika aku cek, ternyata dia tuh bukan masuk angin biasa, tapi ada sesuatu yang mengganggunya, tapi nggak masuk ke dalam raganya, dia cuma nempel gitu ya. Nah, setelah itu kita ngobrolin sama teman-teman, kalau kita nggak bisa ngeluarin makhluk itu dari tubuhnya di area gunung itu. Jadi kita harus keluar dari gunung itu kalau memang mau dikeluarkan. Tapi setelah dirembuk, ya wes, kita bawa Mbak Ince itu naik ke atas ke pos 3. Sebenarnya mau ke pos 5 tapi nggak bisa kan, jadi di pos 3 aja. Selama di perjalanan alhamdulillah aman, cuma perasaanku tuh nggak enak banget. Mungkin karena emang Gunung Lawu itu terkenal angker banget ya, tapi emang iya. Terus waktu pas di pos 2 itu kan ada pohon besar banget itu ya. Nah, di situ jam 12 waktu pas duhur ya, kita sholat gitu kan. Nah, waktu pas sholat itu, setelah selesai sholat, aku ngeliat tuh ada sosok perempuan itu
ada di balik pohon besar itu, dan merinding banget saya waktu itu. Saya nggak bisa mengekspresikan karena saking, iya, jujur saya kalau takut enggak, cuma kaget. Terus kan karena di situ kita nggak boleh ngomong sama teman-teman kalau kita tuh ngeliat, kita juga nggak boleh panik juga, kita cuma boleh berdoa gitu. Tapi setelah itu ya wis, kita lanjut ke atas. Setelah itu kita sampai pos 3, itu posisi maghrib ya, maghrib biasa kita ibadah. Setelah itu malamnya Mbak Ince itu dia matanya melotot, terus ya dengan tatapan yang mengerikan gitu. Terus aku baca doa pakai air mineral gitu, terus diminumkan ke Mbak Ince sama dibasuh ke telapak tangan, wajah sama kaki. Tujuannya supaya Mbak Ince itu ada bentengnya, supaya dia tuh nggak kemasukan atau nggak hilang gitu ya. Tujuannya seperti itu, buat keselamatan semua. Nah, waktu paginya kita ngelanjutin buat summit ke puncak, tapi Mbak Ince dan beberapa anak yang lain emang sengaja nggak ikut, soalnya buat jagain Mbak Ince-nya itu. Jadi yang naik itu aku, Yusuf, Sofian, Wafa, Lala, terus Niva, itu yang sama Cekek yang ikut naik. Aksal juga ikut naik. Nah, waktu pas sebelum sampai Pasar Dieng, Aksal berniat ngedahuluin kita. Dia ikut rombongan orang yang nggak dikenal di depan karena dia pengen cepet sampai tempat Mbok Iem, tapi nggak terlalu jauh dari kita. Nah, tiba-tiba Aksal itu dia pas nengok ke belakang, ternyata dia nggak ngelihat rombongan teman-temannya. Nah, ketika dia ngelihat ke depan, dia juga nggak ngelihat ada orang di depan. Akhirnya dia jalan terus ngikutin jalan yang dia tahu itu. Akhirnya dia sampai puncak dalam keadaan dia bingung, nggak bisa ketemu teman-temannya. Nah, sedangkan rombongan aku pun juga bingung. Kita takutnya Aksal hilang gitu. Kita cari di situ, kita cari di Pasar Diengnya itu, terus kita cari di tempat Mbok Iem juga. Tadinya yang kita lapar berubah jadi nggak lapar, ditahan laparnya karena keselamatan teman itu penting banget. Akhirnya kita naik ke puncak buat nyariin. Kita nyari ke puncak, kita telusurin ke sudut-sudut puncaknya itu, dan kita juga baca doa supaya ketemu. Dan alhamdulillah asal ketemu di bawah pohon cantigi itu. Dia lagi duduk sendirian dan kita mulai dekatin dia. Setelah itu kita tanya, waktu pas ditanya, Aksal, kamu kenapa bisa sampai sini, kenapa kamu pisah dari rombongan? Dan dia jawab, dia waktu pas ngedahuluin rombongan kita, dia bareng sama 2 orang yang ada di depan dia. Nah, dia nggak ngelihat ke belakang, taunya dia rombongan yang di belakang itu ngikut, tapi karena di belakang kayak aku dan teman-teman yang lain kan ada yang foto, ada yang bikin video, jadi kan jalannya kan agak pelan. Nah, Aksal tuh duluin. Nah, waktu pas sampai di Pasar Dieng, ternyata Aksal itu ngelihat ke belakang udah nggak ada orang. Terus dia waktu pas ngelihat ke depan juga udah nggak ada orang. Nah, karena dia juga nggak tahu ya jalannya gimana, dia pokoknya ngelihat ke arah puncak terus. Dia nggak ngelihat ke arah puncak, pokoknya aku harus sampai puncak, karena kalau udah sampai puncak pasti ya dia akan ketemu sama orang. Jadi dia ke puncak tanpa melewati warungnya Mbok Iem. Jadi dia pakai jalur yang kanan, jalur yang terjal, yang sampingnya itu jurang ya kayaknya itu. Katanya Aksal seperti itu, karena aku nggak tahu jalur itu.
Nah setelah sampai atas itu dia nggak tahu mau ngapain, karena dia cuma berharap teman-temannya itu bakal nyusulin ke puncak. Dan alhamdulillah bisa bertemu sama teman-temannya. Alhamdulillah setelah itu kita turun ke tempatnya Boyem, kita makan. Setelah sore, sekitar jam 3 sore itu kita turun. Posisi pas jam 3 itu sekitar jam 3, terus jam 4 di pos 5 itu aku lupa jamnya, jam berapa itu. Pos 5 itu saya ngobrol sama Sofian, kalau aku bilang, Sof, aku wis nggak mau foto lagi gitu. Nggak tahu aku kenapa ngomong kayak gitu. Terus Sofian bilang, Pak, nggak boleh ngomong kayak gitu, nganu ora ilok katanya gitu kan. Aku ya wis lah, aku nggak tahu ngomong apa tadi gitu kan. Akhirnya udah kita turun. Waktu pas turun itu sampai pos 4 itu baru tahu aku kalau HP ku tuh udah nggak ada. Akhirnya aku naik lagi, terus aku ngomong sama Sofian sama Yusuf, aku ngambil HP ketinggalan di atas. Aku nggak ngomong kalau HP ku tuh jatuh di sekitaran pos 5 itu. Terus aku naik, terus Sofian sama Yusuf tuh bilang, tak temenin po, nggak usah, aku bisa naik sendiri. Bahkan sempat aku bentak juga Yusuf supaya nggak ikut naik. Terus aku naik terus. Waktu pas sampai itu udah sekitar jam 5 sampai waktu saya balik ke atas itu sudah jam 5-an lebih kayak udah sore banget itu. Nah situ aku ngeliat kayaknya tuh HP aku itu kayak ada di jurang sebelum Sabana ya, antara pertengahan pos 4 sama pos 5 sebelum Sabana, pas tanjakan naik itu sebelah kiri itu kan jurang loh. Nah itu aku ngeliat kayak HP aku tuh ada di situ. Nah aku nggak pikir panjang, aku berusaha turun buat ngambil HP ku itu. Tiba-tiba kabut itu datang tebel. Ya pikirku ya karena udah sore, mungkin kabutnya pada turun kan, hal biasa di gunung kayak gitu. Udah aku turun. Waktu pas aku turun, Sofian teriak-teriak manggil namaku, Pak Edi gitu. Ketemu orang HP nih, dia teriak. Setelah itu dia deketin, terus wes ikhlas no baik, ayo mulai, wes sore gitu, udah sore. Dan kejadian itu yang bikin aku ingat waktu pas di mimpi sama, aku dipegang tangannya, dipanggil namaku dalam keadaan seperti itu, dan aku di situ langsung istighfar. Ini kalau aku terusin tadi, dan kalau Sofian itu nggak naik ke atas, mungkin aku udah turun ke jurang dan aku nggak tahu nasib aku kayak gimana. Dan lebih baik memang aku ngiklasin HP aku itu. Nah setelah itu kita pulang, kita turun menuju pos 3 dari jurang itu. Nah itu udah jalan hampir nggak kelihatan karena udah sekitar setengah 6 sore, itu udah nggak kelihatan banget jalannya. Kita udah nggak bawa penerangan sama sekali, dan nggak bawa makanan, nggak bawa minuman karena yang lain udah pada turun. Waktu pas sampai pertengahan pos 4 dan pos 3 itu Aksal yang tadi itu dia naik bawain minuman sama bawain senter. Alhamdulillah banget, aku bersyukur banget karena posisi itu aku udah lemes banget ya, dan nggak terlalu bisa ngelihat jalan. Dan pokoknya aku turun ya. Pas sampai pos 3 itu suasana udah mulai ngeri ya, merinding banget. Aku nggak biasa merinding ya, merinding biasa, tapi waktu pas di situ aku merinding banget, kayak ngerasa dikepung gitu. Di pos 3 itu karena Mbak Ince juga, dia tatapannya itu udah nggak biasa gitu. Akhirnya aku ngobrol sama Robi dan yang lain, kita harus turun malam ini juga. Dan akhirnya kita turun jam 9 malam
kita turun, dibagi 2 tim. Nah, dibagi 2 tim, aku sama Mbak Ince, Yusuf, sama yang lain aku lupa. Itu kita turun, dibagi 2 tim. Nah, di tengah perjalanan itu Sofian, Pratiwi, sama Aksal, dia berhenti di jalan dan bilang sama aku kalau dia tuh pengen nungguin Bang Robi, rombongan yang di belakang. Nah, ya udahlah, nggak apa-apa gitu kan. Aku turun lagi. Nah, sampai pertengahan pos 1 dan pos 2, tiba-tiba Bang Robi udah nyusulin. Lah aku tanya, Sofian mana Bang? Bang Robi tanya, nggak tahu. Bukannya tadi sama Bang Edi gitu. Lah aku juga jawab, tadi tuh mereka nungguin Bang Robi loh, jalan sambil benerin tas, mereka tuh nungguin Bang Robi bertiga sama Pratiwi, karena kebetulan Pratiwi itu kakinya agak sakit, jadi perlu dipapa gitu. Tapi Bang Robi itu sama sekali nggak ngelihat mereka bertiga. Terus kita nunggu di situ, sempat kita hubungin base camp karena kejadian itu. Kita nunggu, aku bilang setengah jam kalau mereka nggak kelihatan aku nyusul naik loh gitu kan. Nah, sambil nungguin mereka bertiga, Lala dia nyenter-nyenter ke atas gitu kan. Nah, waktu pas aku ngeliatin gini, ternyata tuh ada kuntilanaknya. Kuntilanaknya itu waktu pas di center itu aku ngeliat dia tuh lagi nunduk gini kan, nggak kelihatan wajahnya, coba rambutnya tuh nutupin wajahnya gitu sambil dia tuh megangin rambutnya gini. Wah, kan aku kaget kan, aku langsung, Lala turunin senternya gitu. Waktu loh, kenapa Mas Edi? Itu tadi ada burung, aku bilang gitu kan, karena kalau aku jelasin itu aku melanggar peraturan di gunung juga ya, jadi aku nggak mau buat takut yang lain, karena aku takut mereka nanti panik kan, terus lari atau gimana nggak tahu kan. Jadi aku bilang aja itu burung gitu. Nah, tapi ternyata yang lain itu juga ngelihat sosok itu gitu, cuman mereka diem, nggak bilang. Terus setelah itu mereka bertiga kayak Sofian yang ditungguin tadi itu datang, terus dia menjelaskan kalau mereka tuh nungguin Bang Robi, padahal itu jalurnya itu cuma satu. Masa Bang Robi lewat mereka nggak ngeliat, dan ya agak aneh gitu kan, ngeri kan. Nah, setelah itu ya wes, alhamdulillah kita udah kumpul semua, kita turun bareng-bareng. Di pertengahan perjalanan, pas di atas Candi Ketek yang waktu pas Mbak Ince itu kena itu ya. Nah, itu Mbak Ince itu nggak mau deket sama siapapun kecuali aku. Dia tuh cuma gandeng tanganku terus. Ya wes, kan karena dia tuh yang ngikutin, karena Inces ya, Mbak Inces. Kuntilanak, biasa aku panggil Mbak Inces biar romantis gitu. Nah, itu aku gandeng gitu kan sampai pas Candi Ketek itu tiba-tiba ada orang base camp naik ke atas. Dia bilang katanya di atas ada yang hilang 1 orang, dan aku sempat bertemu sama orang itu, sempat ngobrol sebentar. Terus ya wes, kita langsung menuju base camp sama teman-teman yang lain. Dan waktu sampai base camp, kita berusaha buat nyembuhin Mbak Ince itu. Kita netralisir, aku, Robi, terus Diana, sama dibantu Lala waktu itu. Kita baca-baca doa gitu buat netralisir Mbak Ince. Dan di situ waktu pas di base camp itu tiba-tiba tuh ada kuntilanak yang datang ke situ. Dan bukan cuma kuntilanak tok, ada anak kecil-kecil itu pada lari-lari di depan situ. Dan bukan aku tok yang ngeliat, jadi Bang Robi juga ngeliat, Diana juga ngeliat, Lala sama Mbak Inci juga bilang katanya banyak yang ngikutin ke situ.
Dan ternyata setelah aku desak Mbak Ince itu, ternyata dia tuh datang bulan. Nah, dan ini pesan-pesan buat kalian yang suka mendaki gunung, tolong kalau ada yang lagi datang bulan, mendingan tidak usah diajak atau ditunda dulu aja lah. Soalnya itu bisa apa ya, orang yang lagi datang bulan itu dia banyak nggak disukain sama makhluk-makhluk gaib kayak gitu, dan itu bisa membahayakan yang lain juga tuh. Nah, sebenarnya sebelum berangkat kita sama rombongan juga udah bilang ya, kalau ada yang sakit atau ada yang lagi datang bulan, sebaiknya nggak usah ikut. Tapi karena mungkin karena Mbak Ince itu ingin sekali ikut, atau mungkin waktu pas sampai di base camp dia baru ngerasa ya mungkin ya, jadi dia nggak mau bilang. Ya nggak apa-apa lah, tapi untuk kedepannya, untuk semuanya lebih baik jangan naik dulu kalau lagi datang bulan. Nah, belum selesai sampai situ, setelah kita pulang, aku selalu masih dibayang-bayang tentang Gunung Lawu. Bahkan setiap hari rasanya tuh aku pengen datang ke sana, rasanya pengen banget datang ke sana, ke bawah mimpi. Dan akhirnya aku ngomong sama temanku, aku pengen ke Gunung Lawu lagi, meskipun misalkan nggak ada yang nemenin, aku pun sendiri mau ke sana. Dan akhirnya aku ke sana ditemenin sama 6 orang, dan aku 7 orang ke sana lagi. Dan waktu pas di sana ada yang ngomong, yang bisiin gitu, tapi aku nggak ngelihat orangnya, bukan orang maksudnya ya. Kalau aku supaya terbebas dari bayang-bayang Gunung Lawu itu, aku harus mengikhlaskan HP yang hilang itu. Dan akhirnya waktu pas di sana, di lokasi hilangnya HP aku itu, aku bilang aku udah ikhlas HP ku hilang, aku gitu kan, yang penting aku selamat. Dan setelah itu aku udah nggak terbayang-bayang lagi dengan yang ada di Gunung Lawu. Waktu turun dari situ masih juga kelihatan sosok-sosok itu banyak banget. Sebelum pos 2 dari puncak ya, kalau dari bawah itu setelah pos 2 itu sekitar kurang lebih ya 30 meteran dari pos 2 nya itu, pas belok ke kiri, belokan ke kiri kanan jalan itu, aku ngelihat di situ tuh ada orang tiduran dengan penuh darah, nggak pakai baju ya, itu pokoknya kelihatan badannya tok itu darah, tapi nggak kelihatan kepalanya. Aku cuma ngelihat badan sama kakinya itu penuh darah, karena aku takutnya itu tuh orang beneran gitu loh. Jadi waktu pas sampai base camp, aku tanya sama orang base camp, aku bilang, Pak, aku ngelihat di atas ada sosok yang penuh darah kayak mayat gitu, aku takutnya itu orang. Tapi kata base camp bukan, karena hal itu udah biasa di Gunung Lawu tuh. Dan yang penting ketika kita naik, kita tuh nggak boleh takut dengan makhluk-makhluk seperti itu, tapi kita juga nggak boleh sombong. Jadi cukup itu aja yang bisa saya sampaikan ke kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.